Semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku. Pada kali ini, aku akan mempresentasikan tentang keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Di mana pada vlog kali ini bertujuan untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah dasar agriculture kelas A, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, periode tahun 2021-2022. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka, kenalin dulu, nama aku Rizka Yostuti dengan NIM 2019 1050 1015 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Ada 3 poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada ketahanan pangan, yang kedua ada food estate, yang ketiga ada keterkaitan dengan perencanaan tata ruang. Nah, sebelum kita membahas tentang ketiga poin dari table of content kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang dikelola maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris, di mana sebagian besar wilayah Indonesia itu digunakan sebagai sawah dan masyarakatnya berpantap pencarian sebagai petani. Nah, dari situ dapat kita ketahui juga bahwa luas lahan pertanian di Indonesia itu mencapai 7 juta lebih hektar yang diolah oleh masyarakat setempat. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan kecukupan pangan atau kebutuhan pangan masyarakat dengan mewujudkan atau membuat program ketahanan pangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam proses pewujudan ketahanan pangan, ada yang namanya proses perencanaan pangan. Apa itu perencanaan pangan? Perencanaan pangan adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam proses perencanaan pangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pertumbuhan dan sebaran penduduk. Yang kedua, ada kebutuhan konsumsi pangan dan gizi. Yang ketiga, ada daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan pangan. Yang kelima, ada kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan. Yang keenam, ada potensi pangan dan budaya lokal. Yang ketujuh, ada rencana tata ruang wilayah. Dan yang kedelapan, ada rencana pembangunan nasional dan daerah. Dari slide diketahui ada peta indeks ketahanan pangan provinsi tahun 2019. Nah, indeks ketahanan pangan ini diwarnai dengan warna yang menuju lebih ke hijau itu, maka indeks ketahanan pangannya itu sudah cukup baik. Nah, dapat diketahui ada 6 provinsi dari 17,6% dari
34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran 2 provinsi masuk ke kelompok pertama dan 4 provinsi masuk di kelompok ketiga, di mana kelompok pertama ini adalah kelompok yang indeks ketahanan pangannya itu sangat rendah sekali. Provinsi yang termasuk ke dalam kelompok 1 adalah Papua dan Papua Barat, di mana terlihat pada peta warnanya itu cukup merah ya, sangat merah sekali. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung termasuk ke dalam kelompok 3, di mana warna-warnanya itu masih agak pink. Dokumen ini saya ambil dari dokumen Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2019. Yang selanjutnya ada Indeks Ketahanan Pangan menurut Kabupaten dan Kota tahun 2019. Dokumen ini saya ambil dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2019. Nah, dari peta diketahui sebanyak 71 kabupaten atau 17,1 dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut. 25 kabupaten masuk ke kelompok 1, 19 kabupaten masuk di kelompok 2, dan 27 kabupaten masuk di kelompok 3. Dari 25 kabupaten kelompok 1, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Papua, 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat, dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku, dan 1 kabupaten lagi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang food estate. Sebelum kita membahas tentang food estate, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penyelenggaraan pangan. Apa itu penyelenggaraan pangan? Penyelenggaraan pangan menurut UU nomor 18 tahun 2012 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Di mana tujuan dari food estate ini ada beberapa. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, ada menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Yang terakhir, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa food estate merupakan program pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pangan dan menjaga ketahanan pangan untuk cadangan logistik strategi pertahanan pangan. Di sebelah kanan ada infografis dari Twitter Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentang food estate, di mana food estate ini bukan program cetak sawah, namun pengembangan pusat pangan selain tanam padi juga akan dikembangkan pusat-pusat pertanian pangan lainnya seperti singkong, jagung, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi lahan di sana. Dasar hukum dari Kementerian Pertahanan sebagai landing sektor adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 6 dikatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Fungsi dari food estate ini sendiri adalah sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, distribusi cadangan pangan di seluruh Indonesia.
Nah, pada slide diketahui adalah proyek Strategi Nasional Pengembangan Food Estate tahun 2015 sampai 2019, di mana terdapat beberapa wilayah dengan pengembangan food estate yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun tersebut. Ada Kalimantan Barat dengan luasan wilayah 120.000 hektar, Kalimantan Tengah dengan luasan 180.000 hektar, Kalimantan Timur dengan luasan 10.000 hektar, Maluku dengan luasan 190.000 hektar, dan Papua dengan wilayah terbesar yaitu 1,2 juta hektar. Karena mengingat Papua adalah pulau dengan indeks ketahanan pangan yang sangat rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan ketahanan pangan, food estate, dan juga ketahanan pangan dan juga food estate dengan tata ruang. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih, apa itu perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang menurut UU nomor 26 tahun 2006 adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan oleh beberapa hal. Menurut UU nomor 26 tahun 2006 juga, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan juga nilai strategis kawasan. Nah, untuk kegiatan kawasan dan juga nilai strategis kawasan, ini perlu digarisbawahi karena sesuai dengan mata kuliah kami, yaitu dasar agriculture, di mana kegiatan kawasannya adalah sebagai pertanian, dan nilai strategis kawasannya adalah sebagai lumbung penyedia pangan nasional. Dalam pengembangan tata ruang, seorang perencana harus mempertimbangkan semua aspek peruntukan lahan dan zonasi lahan yang ada. Salah satu jenis penggunaan lahan yang harus dipertimbangkan adalah aspek agriculture-nya atau aspek pertaniannya, di mana dasar agriculture adalah sebuah kesatuan yang membahas tentang sejarah pertanian, sistem pertanian, budaya lokal yang mengikuti perkembangan sistem pertanian, cuaca, iklim, dan unsur-unsurnya serta perubahan iklim, agribisnis dan agroindustri, serta bioteknologi. Dari penjelasan yang saya simpulkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan atau ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah tadi, seorang planner harus memperhatikan aspek tata guna lahan yang salah satunya adalah sebagai lumbung pangan nasional untuk mendukung ketahanan pangan melalui program food estate yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya ataupun ada data yang saya sampaikan, ada kesalahan data yang saya sampaikan, bisa komen di kolom chat bawah. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video.